Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Pak Yudi. Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yudi? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Aku dengar ikutan CGP ya. Iya Pak, tahu aja sih. Gimana? Itu suasananya banyak tugas ya? Kalau banyak tugas, lumayan banyak tugas Pak. Cuman asal kita membagi waktu dengan tugas tambahan pembelajaran, ya semua sih terlaksana. Cuma kadang ketika sudah bisa ada mepet-mepet yang membuat akhirnya bingung sih sebenarnya. Saya berharap dengan keikutsertaan Pak Lukman di CGP tidak meninggalkan tugas pokok Pak Lukman terhadap kegiatan kelas. Iya, tentu pasti. Bahkan lebih memotivasi Pak Lukman dan meningkatkan efektivitas pembelajaran Pak Lukman di kelas. Iya betul. Oke, Betul sekali. baik. Nah saat ini apa yang bisa saya bantu? Oke, sebenarnya sih hari ini kan saya ingin melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Nuria terkait dengan supervisi akademik gitu kan. Nah di sini saya di sini ingin meminta saran sebenarnya gitu kepada Bapak gitu. Misalnya harus proses coaching seperti apa sih yang harus saya lakukan gitu, yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu kompetensi apa yang ingin Pak Lukman saya bisa bantu dalam kembangkannya? Oke, kompetensi sebenarnya kalau dalam hal mendengarkan secara aktif, terus kesadaran penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu semua kompetensi yang ingin saya capai sebenarnya. Tiga kompetensi itu, karena itu merupakan salah satu kompetensi inti dalam proses coaching ya Pak ya, betul sekali kan. Nah tapi saya sebenarnya ingin lebih fokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Iya, karena ini dia Pak, saya bingung gitu. Misalnya kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Selama ini Pak Lukman merasa seperti apa? Kadang saya masih suka ada nya gitu. Kalau saya nanya tuh kayak harus berpikir dulu lama baru mengucapkan gitu kan. Padahal kan sebenarnya ketika kita melakukan proses coaching atau misalnya ngobrol, alangkah lebih baiknya kan sebenarnya kalau kata orang-orang ya, saya juga tidak tahu ya. Kata orang-orang tuh ketika ada nya itu kurang baik gitu kan. Seperti Yang itu. saya tahu kalau itu sepertinya tampak seperti kurang persiapan. Kalau boleh tahu persiapan apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman sebelum pelaksanaan coaching ini? Biasanya sih Pak ya, ini kan biasanya sebelum kan saya masuk proses coaching tidak hanya ke Bu Nuria saja gitu, ke guru-guru lain pun karena saya kan melakukan coaching juga. Saya persiapannya sebenarnya sudah membuat list pertanyaan-pertanyaan. Nah, namun mungkin pertanyaan-pertanyaan itu hanya sebatas pertanyaan secara umum sebenarnya gitu, tidak secara apa ya, entah itu terbuka gitu atau tidak. Jadi kayak pertanyaannya tertutup lah, jadi kayak apakah kamu sadar gitu? Iya, gitu. Jadi hanya menjawab seperti itu saja gitu. Dan saya tidak bisa menjawab, tidak bisa mengembangkan pertanyaan tersebut gitu Pak. Pemilihan kata dalam pertanyaan. Iya, kata seni bertanya. Seni bertanyanya itu saya masih kembangkan. Itu dia Pak. Sekali itu Pak Lukman, karena akan membantu Pak Lukman juga nanti kepada siswa ya. Iya, karena kan ketika pas pembelajaran saya pun akan melakukan tanya jawab dengan siswa. Menurut Pak Lukman sendiri proses coaching ini apa manfaatnya buat Pak Lukman? Menurut saya proses coaching ini sangat bermanfaat sekali Pak, terutama saya berharap sih coach yang saya dengan siapa nanti coachingnya? Nah, rencananya coach dengan Ibu Nuria Pak. Ibu Nuria. Iya, dengan Bu Nuria ini Bu Nuria bisa mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang Bu Nuria hadapi gitu. Jadi saya pun bisa memberikan saran dan masukan berdasarkan potensi dari diri dia gitu. Gitu Pak. Sebenarnya Kalau boleh saya tahu lagi nanti hasil akhir seperti apa yang diharapkan Pak Lukman dari proses coaching ini? Oke, sebenarnya hasil yang diharapkan tuh tadi kan saya ingin berharap Bu Nuria itu lebih paham gitu kan dengan apa yang saya masukkan gitu, saran dan masukan saya itu seperti apa. Saya pengen mencoba dia tuh lebih paham gitu kan. Tapi saya itu juga saya bisa memberikan solusi dan masukan yang pas kepada Bu Nuria gitu kan terkait proses pembelajaran, dan saya pun bisa membuat Bu Nuria tuh menggali potensi-potensi yang ada dalam diri dia seperti itu gitu. Itu sih harapan saya ketika beres dari proses coaching ini gitu. Mengulang tadi pertanyaan Pak Lukman yang banyak belum lengkap, meningkatkan kompetensi, pertanyaan berbobot juga ya, dan mendengarkan secara aktif. Persiapan apa yang sudah Pak Lukman lakukan? Sekarang sih untuk ke Bu Nuria persiapan saya gitu ya, saya sudah menulis pertanyaannya Pak, ini sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Ini sebenarnya sesuai dengan hasil saya pengamatan kepada beliau ketika proses supervisi seperti itu. Saya juga sudah melihat ada pertanyaan-pertanyaan, saya juga berusaha untuk hadir secara penuh di tempat itu kan, ketika misalnya ada gangguan-gangguan kanan diri, saya coba untuk tetap fokus kepada Bu Nuria seperti itu. Dan tentu juga ini saya sudah mencoba, mungkin saya akan membuat pertanyaan ini ada 5-6 pertanyaan yang mungkin kedepannya saya akan kembangkan lagi, tergantung jawaban dari Bu Nuria seperti itu. Jangan lupa dalam melakukan proses coaching ini ada alur-alur dan tahapan iya, yang betul. harus Pak Lukman perhatikan ya. Iya, alur cerita ya Pak. Betul sekali. Oke. Coba boleh
ulang mungkin pemahaman Pak Lukman dari alur cerita yang nanti akan Pak Lukman lakukan. Iya, pertama kan alur cerita itu ya cerita berarti kita masalahkan tujuannya, gitu tujuan dari proses coaching ini apa sih sebenarnya gitu kan, yang diharapkan oleh proses coaching itu seperti apa. Lalu saya juga mengidentifikasi masalah yang ada gitu kan, identifikasi masalah Bu Nuria, saya coba gali gitu kan, saya sudah mengumpulkan masalah-masalah atau identifikasi apa sih kenapa bisa tadi seperti itu gitu kan. Nah selanjutnya juga saya akan mengarahkan Bu Nuria, atau bukan mengarahkan lebih kepada kayak Bu Nuria mencari solusinya sebenarnya untuk menemukan rencana aksinya dia gitu kan, kapan dan di mana dia akan melaksanakan rencana aksi tersebut, dan terakhir itu adalah masalah tanggung jawabnya. Jadi dia ketika sudah melaksanakan itu kapan gitu kan, dan harus berkomitmen penuh terhadap apa yang akan dilaksanakan seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini dari percakapan awal kita di pra coaching ini, saya mendapat gambaran bahwa Pak Lukman sudah paham akan apa yang dilakukan saat nanti melakukan kegiatan coaching. Nanti saya akan mengamati proses saat Pak Lukman dan Ibu Nuria melakukan proses coaching, dan nanti kita akan bertemu lagi untuk kita membahas pasca proses coaching. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Lukman, saya mohon izin untuk tetap mengamati ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama Pak Yudi. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Bu Nuria. Ya, ini bisa minta waktunya sebentar Pak. Saya ada permasalahan yang pengen saya ceritakan ke Bapak. Oke, bisa, boleh. Sebenarnya ada apa sih gitu kan? Jadi permasalahannya tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi beberapa tahun ini kan itu saya mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Tugas tambahan. Jadi tugas tambahan ini lumayan menyita waktu, apalagi kalau misalkan ada tamu datang dari pihak Sudin atau pihak dinas datang, itu mengharuskan saya untuk meninggalkan kelas. Iya. Jadi saya nggak bisa stay di dalam kelas. Nah, akibatnya itu anak-anak jadinya materinya tidak didapatkan. Jadi saya hanya memberikan tugas, tapi materinya tidak bisa saya sampaikan karena sayanya tidak ada di dalam kelas. Seperti itu Pak. Jadinya anak-anak tuh nggak tuntas gitu untuk kemampuan kurikulum ini, pencapaian kurikulum itu nggak kurang maksimal lah gitu. Kurang maksimal ya. Oke. Sebenarnya sini kita tujuan hari kita ngobrol itu sebenarnya lebih ke arah apa sih Bu kita? Ya, jadi makanya saya menghubungi Bapak itu untuk bercerita permasalahan saya ini. Saya pengen sharing dengan Bapak dan mungkin mudah-mudahan mendapatkan solusi dari saran dari Bapak juga dan Pak Lukman untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Jadi permasalahan yang terbaik lah. Jadi saya tetap bisa menjalankan tugas tambahan saya karena biar bagaimanapun itu tugas tambahan harus tetap saya jalankan. Dan tapi tanpa mengganggu tugas utama saya itu mengajar anak-anak. Oke, saya harap kita bisa mendapatkan solusinya ya di dalam perjalanan hari ini. Ya sebenarnya kemarin ketika saya melakukan supervisi gitu kan kepada ibu, makanya saya heran kenapa murid-murid di kelas ibu itu kayak masih kurang gitu kan, kayak pemahaman materinya gitu. Ternyata memang ini kan tadi saya baru mendengar ada masalah gitu, bukan permasalahan sebenarnya, ada kebingungan dari Bu Nuria gitu kan terkait saya tugas tambahan saya, tapi ketika mengajar saya harus meninggalkan tugas mengajar saya dan tugas tambahan seperti itu. Oke. Nah sebenarnya selama ini tugas tambahan ibu tuh apa sih Bu? Kemarin kan saya masih belum terlalu jelas gitu ya. Iya, saya itu kan mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara. Oke, bendahara. Oh masih Bu berarti ya? Iya Pak, jadi tugas ini tuh lumayan menyita waktu untuk saya, apalagi kalau misalkan ketika ada pemeriksaan, terus kadang-kadang juga suka ada rapat dadakan. Mau tidak mau ya saya harus datang gitu, atau saya juga harus menyambut atau menemani yang pihak dari Sudin atau pihak dari dinas ataupun pihak rekanan yang untuk ketika datang ke sekolah, ketika ada pemeriksaan. Jadinya kelas yang saya pegang ini ya efeknya ya saya tinggalkan gitu. Oke. Nah selama ini nih Bu, apakah tidak ada misalnya ketika si anak itu ditinggalin nih gitu kan,
itu saya kan melihat nih ketika proses supervisi anak-anak ternyata materinya kurang ini. Apakah ibu tidak menyiapkan sesuatu yang baru gitu, misalnya selain memberikan tugas saja gitu, apakah kenapa sih ibu tidak memberikan hal-hal yang lain gitu selain tugas gitu kan, mungkin kegiatan-kegiatan aktivitas lain gitu gimana? Ya tadinya memang cuma sekedar memberikan tugas ya, karena saya ngelihat dari sebelum-sebelum Itu saya apa sebenarnya itu tugas itu full 2 jam, berapa jam pelajaran biasanya ibu ninggal? ya pokoknya selama ketika ada tamu kan kadang juga nggak tentu kan, Oh, kadang tentu bisa ya. setengah jam, bisa 1 jam, kalau 1 jam itu kan berarti 2 jam pembelajaran kan, berarti itu bisa udah mereka sudah satu mapel sudah lewat gitu, seperti itu. Kadang juga kalau misalnya mengharuskan saya seperti rapat gitu, itu bisa 2 sampai 3 jam saya meninggalkan mereka. Oke. Sebenarnya di sini sih saya melihat apa ya, ketika misalnya ibu memberikan tugas gitu kan, akhirnya siswa tersebut terbengkalai bu ya, bukan terbengkalai, dia ada aktivitas, cuma materi yang disampaikan belum ada. Nah ini ibu kan berarti apakah tidak terpikir gitu, belum terpikirkan materi atau cara metode yang pas gitu ketika meninggalkan murid gitu? Apakah misalnya dengan cara yang lain itu ibu ada terpikirkan tidak? Ya awalnya sih biasanya saya meminta tolong kepada guru. Oh, berarti sudah mencoba untuk meminta tolong kepada guru sebelah ya? Iya, tapi kan tidak maksimal juga ya, namanya dia juga harus menjaga kelasnya. Iya, betul. Karena kalau ditinggalkan terlalu lama juga jatuhnya jadi tidak kondusif gitu. Kemudian karena kemarin itu setelah pandemi itu kan jadi mengakibatkan sebagian anak-anak itu banyak punya handphone gitu kan. Terus dia kalau kelas tinggi, karena saya ngajar kelas tinggi, jadi mereka sudah punya grup WA gitu. Jadi saya pikir gimana saya manfaatkan untuk memanfaatkan grup WA ini untuk pembelajaran. Jadi kemarin itu saya sudah mulai mencoba mereka membuat grup WA, tapi isinya hanya anak-anak. Jadi bukan saya dengan orang tua, tapi saya dengan anak-anak. Nah dari grup WA ini ketika memang saya harus meninggalkan mereka, itu saya sisipkan atau saya kirim link materi pembelajaran, baik mungkin dalam bentuk video atau dalam bentuk screenshot media PDF gitu. Jadi mereka bisa membaca rangkuman tersebut, bisa memperhatikan video pembelajaran tersebut seperti itu. Kemudian setelah itu selama saya tinggal, karena ada grup ini saya masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak ini. Oke, berarti awalnya kan ibu hanya memberikan penugasan nih. Iya. Terus ibu tinggal, ibu datang, sudah selesai atau belum? Iya, gitu kan. seperti itu. Pastinya kan jawaban mereka sudah bu, gitu. Iya. Tanpa ada cross check lagi gitu ya. Iya. Misal pemahaman mereka masuk atau tidak, ibu Nuria tidak terlalu memahami gitu kan, apakah itu sudah masuk atau tidak gitu kan, seperti itu. Nah dengan adanya grup WA nih di sini, Bu Nuria bisa ngontrol sebenarnya. Jadi bisa lagi ada tugas tambahan, dia bisa ngecek kan, udah selesai belum gitu kan, apa ada yang kebingungan tidak, seperti itu bukan? Iya, jadi saya ketika saya mau meninggalkan kelas, saya pasti bilang kalau nanti kirim pembelajarannya di grup ya, ibu kirim link video pembelajarannya, jadi kalian bisa perhatikan dulu video pembelajarannya, kemudian rangkuman materinya ibu kirim juga di grup. Terus selama kalian mengerjakan tugas, kalau memang kalau ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanya langsung di grup. Jadi dalam grup itu juga anak-anak bisa diskusi. Oke, jadi berarti ini kalau boleh tahu kelompoknya itu dibuat berapa kelompok ya? Atau itu grup WA secara keseluruhan? Secara keseluruhan berarti berapa murid kemarin itu? Satu kelas ini 32 siswa. 32 siswa. Berarti 32 siswa itu membawa handphone berarti di kelas ya? Iya, kan mereka karena kemarin habis pandemi kan itu mereka kebetulan jadi hampir semuanya punya gitu ya, Iya. pegang. Memang ada beberapa yang tidak punya. Iya. Jadi ketika pada awal pembelajaran itu kemarin, pada awal tahun ajaran baru itu kita membuat kesepakatan, Bu, saya mau bawa handphone karena buat nelpon mama saya kalau saya pulang, buat
nyari-nyari tugas juga. Oke, kalau gitu kita ambil jalan tengahnya ya, gitu. Saya bilang gitu. Kesepakatan kita, kalian boleh bawa handphone atau alat gadget yang lainnya, tapi pada saat jam pembelajaran kalau tidak diminta oleh ibu, kalian tidak boleh memainkannya. Jadi handphone bisa dipakai di saat jam pembelajaran, itu hanya untuk pada belajar. Di luar itu kalian hanya bisa memainkannya mungkin pada saat jam istirahat atau ketika sudah pulang. Jadi itu kesepakatannya. Nah, kalau ada yang melanggar, maka handphone itu akan ibu ambil, akan ibu kembalikan kepada orang tua kalian, seperti itu. Jadi orang tua yang mengambil kepada ibu. Jadi seperti itu. Sebenarnya bagus juga ya Bu. Misalnya di awal sudah ada kesepakatan kelas bahwa boleh membawa HP untuk digunakan pembelajaran seperti itu ya. Karena ini memang kesepakatan. Sebenarnya saya juga sebenarnya dengan ini ibu sudah menemukan solusi ya. Sebenarnya salah satu solusi pas nih sebenarnya gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi, ketika anak ada yang tidak membawa HP misalnya itu, kira-kira gimana tuh Bu cara menanganinya? Kan pasti kan dari membawa HP dia tidak akan mendapatkan materi dong, gitu kan? Atau seperti apa nih? Apakah di kelas ada mencoba untuk kamu tadi tidak punya HP, ada seperti apa atau bagaimana itu? Ya, kalau saya meminta anak ini untuk sudah mulai mengajarkan mereka untuk teman sebaya seperti itu. Jadi karena banyak sering saya tinggalkan, tapi kan saya di dalam kelas itu ada beberapa anak yang memang daya tangkapnya lebih cepat, lebih paham seperti itu. Jadi mereka bisa mengajarkan atau juga mereka bisa sharing videonya bersama. Sharing video dengan teman sebangkunya atau dengan memang teman kelompok belajarnya, itu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak jadi persoalan nih Bu ya, gitu kan. Jadi ketika misalnya memang ada video, ada grup WA dan ada beberapa murid misalnya tidak punya handphone atau tidak membawa HP, atau ada pun bawa HP tidak ada kuota gitu kan, ada juga kan kondisi seperti itu. Jadi kita menyiasatinya dengan cara tutup sebaya gitu, sharing tutup sebaya. Berarti respon dari murid-murid pun bagus ya Bu ya, kalau misalnya. Jadi mereka terbentuk justru kelompok belajar mereka masing-masing. Terus di dalam grup WA itu jadinya terjalin diskusi tanpa mereka sadari. Yang ini gimana sih caranya? Oh yang begitu caranya seperti ini. Jadi mereka tanpa mereka sadari mereka diskusi satu kelas di situ gitu. Berarti sebenarnya ini kan kemarin itu karena belum sempat dilaksanakan kegiatan metode ini ya gitu kan, baru beberapa pertemuan saja. Nah sekarang mungkin kan sudah mendapatkan suatu solusi nih. Berarti ntar ketika ada tugas tambahan lagi, Bu Nuria bisa memberikan selain hanya kertas misalnya worksheet atau seperti apa, bisa juga dengan menggunakan tadi grup WA yang dimanfaatkan kembali gitu kan, seperti itu. Nah mungkin selain itu ada lagi tidak sih Bu, misalnya cara-cara yang pas gitu ketika Ibu tugas tambahan penting nih, tapi mengajar pun penting kan gitu. Nah ini ada lagi nggak sih menurut Ibu gitu yang harus Ibu lakukan gitu dengan memanfaatkan kondisi siswa yang beragam gitu kan, kira-kira seperti apa lagi tuh Bu? Mungkin agak terpikir oleh saya untuk memberikan LKPD, tapi sebelum ketika mungkin kalau seperti rapat seperti itu kan biasanya sudah ada undangan atau kunjungan, sudah ada pemberitahuan. Jadi mungkin sebelumnya saya sudah memberikan materinya dulu, walaupun pada hari itu mungkin pembelajarannya tidak dijadwal gitu. Jadi istilahnya Bu Nuria sudah prepare nih. Oh hari Kamis saya akan ada tugas misalnya keluar misalnya, atau ada kunjungan dari dinas. Berarti saya materi di hari Kamis itu saya geser ke hari Rabu atau Selasa, begitu ya? Jadi setidaknya saya mau menyampaikan materi dulu, poin-poin intinya. Nanti hari Kamis itu mereka melakukan evaluasinya seperti itu ya, dengan LKPD. Nah ini bisa juga jadi solusi sebenarnya Bu. Jadi ketika jauh hari ya sudah dipersiapkan. Namun bagaimana kalau misalnya ketika mendadak itu Bu? Nah itu kalau misalkan benar-benar emang mendadak saat itu juga ya. Tiba-tiba kan orang dinas kan datang tiba-tiba mendadak ya gitu kan kayak gitu. Ya itu salah satu caranya mungkin tadi lewat grup WA itu. Jadi dari grup WA itu saya masih bisa menjelaskan, dan itu ternyata grup WA itu bisa sampai malam ketika mereka sedang mengerjakan PR, itu mereka masih bisa diskusi ya. Berarti sebenarnya alternatifnya ada banyak ya Bu ya. Jadi kan tadi kan awalnya penugasan kita sudah melakukan penugasan nih, tapi ternyata penugasan itu kurang efektif gitu kan. Bagi beberapa murid mungkin penugasan hanya sebatas kayak mengerjakan sesudah aja, yang penting selesai nggak selesai
sudah gitu kan yang penting itu pemahamannya gimana dia. Terus sekarang kita menemukan solusi yang kedua dengan menggunakan pembuatan LKPD ini tanpa mereka sadari sebetulnya mereka merangkaikan materi seperti itu. Jadi materi kan sebetulnya sudah ada di buku, cuma yang namanya anak-anak kalau tidak dijelaskan, bahkan untuk merangkum aja kan mereka belum tentu paham untuk bagaimana cara merangkum yang baik. Betul. Biasanya kalau saya nyuruh merangkum digarisin. Cuma menulis. Iya, biasanya kan menulis ulang kan gitu. Betul. Lebih menulis ulang tapi bukan merangkum ya. Iya, jatuhnya kayak menulis ulang aja. Dengan LKPD itu saya entah bikin semacam spider web seperti itu. Kayak mapping gitu ya. Mapping. Jadi kan tanpa mereka sadari sebetulnya mereka merangkum materi gitu. Berarti LKPD ini bukan sebetulnya kayak asesmen nomor 1 soalnya apa pilihan ganda gitu. Berarti LKPD-nya pun beragam ya Bu ya. Iya, jadi karena LKPD ini saya bentuk untuk kerja kelompok seperti itu. Jadi kerja kelompok ini kan mereka jadi lebih diskusi, saling yang ini hasilnya seperti ini, jawabannya ini kita cari di sini. Jadi dari situ kan pemahaman mereka jatuh lebih banyak lagi. Ya. Walaupun tanpa ada saya, tapi mereka terarah belajarnya kalau menggunakan LKPD seperti itu. Jadi setidaknya solusinya sudah dapat nih. Iya. Berarti kapan kira-kira akan diterapkan ini? Iya, itu memang baru terpikirkan baru-baru ini gitu. Iya, itu yang memanfaatkan itu kan dulu waktu COVID ya, gitu kan. Kok bisa nih kayak dipakai seperti ini gitu. Ya mungkin segera mungkin ya. Iya segera mungkin ya ketika tugas tamu langsung cara tadi kita langsung. Dan memang kan seperti itu juga anak-anaknya harus dilatih dulu nih supaya terbiasa dengan tugas-tugas seperti itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini akan saya lakukan. Tapi tetap dengan awasan, misalnya dengan pengawasan guru sebelah Ibu ya. Takutnya kan ketika misalnya menggunakan HP atau apa dia malah melihat yang lain-lain, terus dengan tidak ada guru pengawasan jadi berkurang gitu. Takutnya ada yang jahil atau apa gitu kan yang SD. Saya tetap inikan dengan ketua kelas, terus dengan keamanan yang di kelas juga. Gitu. Ada ketua keamanan? Ada, jadi maksud dia yang kalau ada apa-apa seperti itu. Terus guru sebelah juga saya minta tolong menjaga untuk sekali lah melihat. Ya normal lah gitu sekali melihat, jadi cuma satu guru yang saya minta tolong, jadi ada beberapa guru yang saya minta tolong. Jadi kalau misalkan Pak Bu kalau ada jadwal pembelajaran mapel lain tolong lihat kelas ya gitu. Anak udah saya kasih tugas, sudah saya kasih pembelajaran, jadi tinggal dilihat-lihat aja seperti itu. Siap. Semoga dengan kedepannya dengan hasil yang disampaikan ini ya gitu kan, proses ini udah memberikan solusi gitu ketika proses nanti supervisi kembali, pemahaman anak-anak sebenarnya semakin lebih meningkat Ibu ya. Harapan seperti itu ya. Iya. Cuma dengan meninggalkan kelas tapi tetap terpantau gitu, dan tugas yang Ibu sebagai seorang guru pun tetap mengajarkan, sudah diajarkan gitu kepada mereka. Saya harap seperti itu. Seperti itu sih Bu Nuria. Mungkin ada lagi kan misalnya yang di-sharingkan lagi? Ya untuk ini permasalahan sih hanya itu ya. Iya, saya temuan ketika supervisi pun sih seperti itu sebenarnya. Semoga pertemuan berikutnya dengan Pak Lukman tuh sudah selesai, sudah pembaikan dari nilai-nilai anak-anak untuk kemampuannya. Dan mungkin saya juga jadi mencari tahu lebih banyak lagi dari media sosial, entah dari YouTube dan dari cara-cara pembelajaran yang lebih efektif lagi. Ya. Kalau begitu kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan proses coaching pada hari ini ya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali sih bisa memberikan masukan dan saran, dan Nuria pun bisa memberikan feedback yang bagus gitu kan proses ini seperti itu. Ya saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih karena diskusi ini, jadi saya lebih banyak harusnya seperti ini ya, bisa seperti ini, jadi lebih banyak ide lagi dari sebenarnya ini ide dari Bu Nuria gitu kan. Saya hanya memfasilitasi dan ayo apalagi nih ya seperti ini. Kalau begitu terima kasih, nanti sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Nuria. Ya, sama-sama.
Selamat siang Pak Roman. Selamat siang Pak Yudi. Apa kabar nih, tadi udah melakukan coaching, gimana rasanya? Rasa saya sebenarnya ngeplong sih sebenarnya gitu kan. Dengan tadi awalnya kita kan sudah berbicara tentang proses coaching bagaimana gitu dengan alat ceritanya gitu. Sebenarnya sih sudah mulai mengalir gitu. Kan kita kan mengalir. Cuman mungkin ya saya masih ada banyak kekurangan sebenarnya ketika bertanya tadi gitu. Kenapa tuh Pak? Apa yang merasa masih kurang menurut Pak Lukman? Menurut saya sih tadi kan saya melihat dari sisi kan dari supervisinya gitu. Tapi untuk menjawab sebenarnya ada dua masalah gitu yang disampaikan oleh Bu Nuria gitu. Tapi tadi saya lebih fokus kepada proses pembelajarannya karena saya kan fokus ke supervisi akademiknya dia kan beliau gitu kan seperti itu. Tapi saya di sini belum bisa menggali mencarikan solusi terkait tugas tambahannya gitu. Makanya tadi bilang urusan seperti optimal gitu kan, saya gitu seperti itu. Tapi saya nggak tahu sih kalau untuk hal-hal yang lainnya, saya mencoba untuk fokus mendengarkan seksama dengan masuk dengan Bu Nur itu seperti apa gitu kan, solusinya yang didapatkan, oh seperti ini gitu kan. Saya sudah mendapatkannya. Cuma tadi saya masih kayak ada yang janggal gitu. Ketika sudah selesai itu kayak, wah saya tidak memberikan solusi terkait dengan tugas tambahan. Tapi tidak pasti gitu, karena emang fokus saya kan hari ini adalah coaching supervisi akademiknya, bukan coaching masalah di luar itu gitu kan. Jadi ya sudah saya jalankan saja itu seperti itu. Paling enggak ada suatu tahapan yang sudah dilewati. Betul. Nanti tinggal kita lihat proses berikutnya. Oke, betul sekali Pak. Baik, nah, terima kasih Pak Lukman. Pak Lukman sudah melakukan itu dan saya izinnya menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Pak, boleh sekali. Selama tadi saya mengamati proses Pak Lukman melakukan proses coaching kepada Bu Nuria, saya melihat, saya punya catatan bahwa proses dialog yang dilakukan oleh Pak Lukman sudah cukup baik. Misalnya dengan indikatornya adalah Pak Lukman sudah bertanya bukan mempertanyakan, tapi justru lebih menggali dan bukan menggurui. Kemudian suasana dialog pun berlangsung hangat, santai, itu terlihat dari antusiasnya Bu Nuria juga yang menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Lukman. Kemudian juga dari kesepakatan yang awal kita sebelumnya para coaching, Pak Lukman menyatakan bahwa akan melakukan proses coaching ini dengan proses alur tirta, dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana lanjutan, dan kemudian tanggung jawab setelah proses ini berlanjut. Itu saya amati itu sudah berlangsung dengan baik. Kemudian tadi ada juga tergali alternatif solusi dari Bu Nuria dari pertanyaan-pertanyaan Pak Lukman yang menggali akan sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh Bu Nuria ini kan mengoptimalkan bahwa Bu Nuria sendiri bisa menemukan jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tadi bisa Pak Lukman lakukan. Memang saya sependapat dari Pak Lukman sendiri tadi amati bahwa saya melihat sebetulnya ada dua permasalahan yang sebetulnya bisa terjawab karena tadi kita lebih fokus kepada proses pembelajaran di mana Bu Nuria lebih sering meninggalkan kelas nih. Nah, sedangkan ada satu hal di mana proses tugas tambahan itu bisa kita komunikasikan kepada pihak manajemen, sehingga sebenarnya tadi udah ada misalnya proses LKPD dengan melakukan antisipasi LKPD segala macam, tapi proses tambahan ini ada alternatif yang mungkin bisa kita gali lagi sehingga Bu Nuria bisa lebih melakukan antisipasi, misalnya melakukan komunikasi dengan pihak manajemen sekolah kepada kepala sekolah seperti itu. Kemudian tadi juga tergali berkait dengan komitmen pelaksanaan rencana lanjutan. Ini sudah tergali, berarti menurut saya alur tirta yang Pak Lukman rencanakan itu sudah berjalan dengan baik. Ini sudah berarti proses coaching Pak Lukman lakukan sudah sesuai dengan alur, sudah baik. Hanya memang tadi ada proses tahapan yang masih kurang, mungkin itu menurut pengamatan saya. Bagaimana menurut Pak Lukman si pengamatan saya ini? Apakah Pak Lukman menerima itu atau bagaimana? Oke, sebenarnya dari pengamatan apa yang disampaikan, apa yang saya rasakan itu sudah sesuai sih Pak sebenarnya gitu kan. Karena saya juga merasa tadi yang saya sampaikan di awal bahwa saya kayaknya ada kurang nih gitu kan. Yang tadi ada permasalahan, cuman kan memang saya lebih fokus kepada permasalahan yang supervisi akademik. Jadi saya tidak menggali atau mencari solusi terkait dengan yang permasalahan tugas tambahan seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya gitu ketika misalnya saya ada coaching lagi gitu dan saya terkait ada guru misalnya ada masalah lagi 2 atau 3 lebih, saya berusaha untuk menyelesaikannya secara ketiganya gitu kan. Karena ini kalau memang saya berkesinambungan ya, tapi kalau misalnya ternyata tidak berkesinambungan itu kelas 1 sebenarnya. Tapi kan ini tadi kita
alami hari ini saya proses coaching dengan Bu Nuria, karena ini salah satu kegiatan berkesinambungan gitu kan. Karena anak-anak nilainya kurang bagus atau materinya kurang paham itu dikarenakan Bu Nuria sering meninggalkan kelas karena tugas tambahannya gitu kan. Pokok poinnya itu sebenarnya mungkin bisa jadi kalau tidak meninggalkan tugas tambahan ketika saya supervisi ke Bu Nuria mengajarkan dengan murid-muridnya dengan baik gitu kan, dan muridnya merespon dengan bagus gitu kan, seperti itu. Dan antusiasme mungkin tidak akan seperti sekarang gitu kan, antusiasme mungkin berbeda gitu kan. Terima kasih Pak Lukman, berarti Pak Lukman bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Betul, Dan ini menjadi bahan evaluasi ketika kita melakukan proses coaching berikutnya, sekaligus nanti bisa dapat progres. Apakah kalau misalnya nanti memang Pak Lukman ditugaskan untuk melakukan coaching pada Bu Nuria lagi, bisa menilai apakah proses dengan melakukan tugas tambahan, kemudian dengan memberikan pembelajaran dengan LKPD atau segala macam tadi bisa membantu pembantu tetap mengamankan proses pembelajaran itu. Ya, progresnya jadi akan terlihat. Baik Pak Lukman, saya akan catat hasil pengamatan ini, nanti akan hasil laporannya akan saya buatkan dalam resume untuk kemudian saya berikan juga ke Pak Lukman yang kita tanda tangan bersama sehingga menjadi catatan untuk kita melakukan proses saya sebagai supervisor untuk melakukan supervisi berikutnya, dan Pak Lukman juga melakukan coaching berikutnya kepada Bu Nuria. Terima kasih kepada Pak Lukman atas sama-sama Pak Yudi dan kesediaannya untuk diobservasi oleh saya. Iya, saya sangat senang sekali sebenarnya ketika diobservasi. Saya akhirnya tahu mendapatkan banyak masukan gitu kan dari proses coaching saya. Ternyata proses coaching saya juga tidak tidak dekat dengan kata sempurna gitu ya. Saya masih jauh sebenarnya gitu. Tapi saya mulai paham gitu, saya harus menggunakan Altirta gitu kan, dengan pembukaan yang hangat dan menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut gitu kan. Makanya tadi Pak Yudi pun berpendapat bahwa ini ada dua permasalahan sebenarnya gitu kan. Pak Lukman baru menyelesaikan satu gitu kan sebagai seorang coach, mungkin kan bisa keduanya sekaligus seperti itu. Seperti itu sih Pak Yudi. Saya juga sangat berterima kasih sekali dengan proses hari ini gitu kan. Terima kasih Pak Lukman, mudah-mudahan tetap semangat dan lanjutkan, jangan lupa CGP lebih semangat lagi. Oke, siap Pak, siap. Terima kasih sekali. Saya selalu sukses. Terima kasih Pak Lukman. Selamat siang.